Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bisa bertemu lagi ya pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan dan berpuasa di bulan tersebut. Ya. Pelajaran yang paling besarnya adalah membuat kita terlatih, terbiasa melaksanakan perintah Allah, ya, dan terlatih, terbiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita memiliki pengendalian diri, ya, tidak mudah memperturutkan hawa nafsu karena kita dilatih di bulan Ramadan, di bulan puasa untuk menahan nafsu kita dari apa yang kita inginkan. Ya, dimana nafsu itu wa inna nafsa la'ammaratun bisu, biasanya mengajak kepada perbuatan buruk, ya. Maka orang yang berpuasa terlatih, orang yang sudah mendapatkan pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lebih dekat kepada takwa dan tidak mudah memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang jatuh ke dalam maksiat, ya, entah itu misalnya maksiat-maksiat seperti jatuh ke dalam perjudian, jatuh ke dalam perzinaan, jatuh ke dalam pencurian, jatuh ke dalam narkoba, jatuh ke dalam minum-minuman keras, dan jatuh ke dalam maksiat-maksiat lainnya karena mereka tidak terlatih mengendalikan dirinya atau tidak punya pengendalian diri. Karena di bulan Ramadan mereka tidak mau menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga paling mudah memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan mereka yang berpuasa karena ya siap dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paling bisa mengendalikan dirinya. Ya, maka bersyukur dan berbahagialah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memudahkan kita ya berpuasa di bulan Ramadan dan beramal saleh pada bulan tersebut, dan jadikan Ramadan kemarin sebagai cermin bagi kita bahwa sebenarnya kita mampu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail. Sebenarnya kita mampu berpuasa sunnah misalnya. Sebenarnya kita mampu merutinkan membaca Al-Quran. Buktinya di bulan Ramadan kemarin kita mampu melakukan qiyam Ramadan. Buktinya di bulan Ramadan kemarin kita mampu berpuasa sebulan penuh. Buktinya di bulan Ramadan kemarin kita mampu merutinkan bahkan mengkhatamkan membaca Al-Quran.
Kalau ternyata pada bulan-bulan berikutnya kita malas melakukan qiyamul lail, malas berpuasa sunnah, atau kembali jarang-jarang lagi, maka tengok bulan Ramadan. Sebenarnya kita bisa. Dan ketika kita malas melakukan itu semua, ada penyebabnya. Penyebabnya diantaranya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa-dosa ini menghalangi seseorang dari mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya untuk melakukan ketaatan. Maka segera istighfar, segera taubat, ya. Dan jangan lupa minta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu terus untuk mengisi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu kita ingat juga bahwa ibadah itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Ada seorang ulama bernama Bishr Al-Hafi. Dia disampaikan, ada orang-orang yang giat beribadah, rajin beribadah pada bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan berlalu, ya, dia kembali lagi malas beribadah. Dia kembali lagi, ya, malas melakukan ketaatan. Ya, maka kata Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya ingat sama Allah pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, dia lupa lagi sama Allah. Dan ini tanda, ya, waliyadzubillah, ya, tidak mendapatkan taufik atau kurang diterima amalnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, kematian. Menunjukkan bahwa ibadah itu adalah tugas yang terus diamanahkan, dibebankan kepada kita, ya, sepanjang hayat kita. Selama kita masih hidup di dunia, maka selama itu pula beban atau tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita harus pikul, ya. Kita harus pikul. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan cuma sebagai batu loncatan dan sebagai cermin dan sebagai motivator, ya, agar kita, ya, terdorong dan mampu beribadah, ya, dan agar kita mengawali kehidupan kita, ya, dengan beribadah. Yakni Ramadan sebagai langkah pertama dan sebagai pengisi lembaran pertama kehidupan kita. Jadikan Ramadan sebagai yakni awal aktivitas kita, ya, pada bulan-bulan Ramadan, pada bulan-bulan berikutnya, bahwa sebenarnya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekedar yakni menyampaikan sedikit pelajaran dan pesan dari bulan Ramadan kemarin. Ya. Baik, sekarang kita mungkin kembali melanjutkan mempelajari tafsir Al-Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada surah An-Naba, ya Pak ya, surah An-Naba, ya. Kalau nggak salah sampai ayat berapa lagi itu, saya mungkin ayat 16 kalau nggak salah, yang di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya agar manusia mensyukurinya, yang kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang beliau bawa, ya. Dan juga menerangkan kepada manusia maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjadikan gunung sebagai pasak, dia mampu menghamparkan bumi ini, dia mampu menciptakan, ya, makhluk secara berpasang-pasangan, dia mampu menciptakan langit, ya, yang kokoh di atas kita, menciptakan gunung-gunung, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Maka demikian pula Allah mampu menghidupkan manusia setelah mereka mati. Ketika sebagian manusia mengingkari kebangkitan, mana mungkin setelah kita mati kita akan dibangkitkan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, ya. Dia mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, apalagi manusia. Dan ketika dia mampu menciptakan manusia pertama kali, apalagi
ya, menghidupkan kembali setelah sebelumnya ada, ya. Juga kata Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ketika Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, apalagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan, memperlihatkan kepada manusia bagaimana ada, ya, misalnya sebutir benih atau biji yang mati, yang kering, ya, kemudian kita lempar ke sebuah tanah, ya, kemudian tanah tersebut ya terkena siraman hujan, tiba-tiba keluar tunas, tiba-tiba menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, menumbuhkan tanaman dan jadilah pohon dan seterusnya. Ini saja, ya, Allah Subhanahu, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia. Buktinya ada sesuatu yang mati sebelumnya, kering, kerontang, tapi kemudian hidup kembali. Ya, demikian pula manusia pun sama. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali mereka setelah mereka mati. Dan Allah juga innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Di samping itu, hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengadakan alam akhirat, alam di mana perbuatan manusia diberikan balasan. Dan keadilan Allah juga menghendaki demikian. Karena kalau seandainya tidak ada alam akhirat, tentu kasihan sekali. Ya, kasihan sekali mereka yang terzalimi di dunia. Seperti Bani Israel dulu, ya, mereka dizalimi oleh Fir'aun. Anak-anak mereka yang laki-laki disembelih-sembelihin. Baru lahir, baru hidup sedikit di dunia ini langsung disembelih karena takut nanti besar akan menggulingkan kekuasaannya. Juga bagaimana, ya, kalau anak-anak perempuannya, ya, dijadikan sebagai budak-budak. Kemudian juga, ya, dari zaman ke zaman banyak terjadi kezaliman, orang-orang ditindas sampai zaman sekarang. Bagaimana nasib saudara-saudara kita di Suriah, ya, yang sampai dizalimi oleh Bashar al-Assad, ya, banyak sampai ratusan ribu, ya, saudara-saudara kita melayang nyawanya dengan berbagai macam cara karena menolak atau tidak setuju dengan keinginan Bashar al-Assad, ya. Dan sebelumnya banyak lagi, ya, banyak manusia yang ditolak. Kalau seandainya tidak ada akhirat, ya, maka tentu kasihan sekali mereka yang terzalimi dan enak banget mereka yang mendolimi. Maka hikmah kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah menghendaki mengadakan alam akhirat agar manusia yang berbuat jahat diberikan balasan sesuai dengan kejahatannya, dan orang yang berbuat baik agar mereka terdorong mengisi hidup di dunia dengan kebaikan. Allah balas dengan kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh 10 kebaikan. Dan ini membuat seseorang termotivasi untuk mengisi hidup ini dengan kebaikan, sehingga bumi pun menjadi baik, ya, sehingga bumi pun menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab bumi ini tidak berkah, ya, terjadi kerusakan di mana-mana adalah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin sekedar pengantar tafsir yang sudah kita pelajari, dari ayat 1 sampai ayat 16. Kemudian kita melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 17. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Ya. Di sini baru, yakni intinya,
ya. Setelah Allah menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-buktinya, baru Allah terangkan hal yang diperselisihkan oleh manusia ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka memperselisihkan apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, ya, hari keputusan, hari kiamat adalah ya suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya. Jadi ada ya, akan datang, dan kapannya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hanya saja ini termasuk ghaib mutlak yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapannya. Ya. Ini termasuk ghaib mutlak. Hari kiamat disebut dengan yaumul fasl. Hari di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Karena di situ diselesaikanlah apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ketika manusia di dunia berselisih, ada yang membenarkan hari kiamat, ada yang mengingkarinya. Ya. Mereka juga berselisih terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian menganggap bahwa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kebenaran, sebagian sebagai kebenaran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keputusan dan membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya, maka pada hari itu Allah tegaskan lagi. Ya, sebenarnya ya dengan adanya Al-Qur'an ya itu sudah furqan sebagai pemisah dan penyelesai perselisihan. Cuma manusia kadang tetap saja enggak beriman setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Maka ya kalau enggak percaya juga nanti dibuat percaya pada hari kiamat. Sehingga ada kalimat dalam ada ulama menerangkan, kalimatnya sangat bagus sekali. Sebentar saya catat gitu ya, di tafsir surat Ghafir ada tafsir surah Az-Zumar. Tafsir surah Az-Zumar. Sebentar. Saya lupa kalimatnya, cuma Masya Allah pernyataan ulama diambil dari surah Az-Zumar ayat sebentar mana ini alaysa fi jahannam sebentar. Nah, ini dia. Kata seorang ulama, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfih. Siapa yang ingin mencari hujjah, ya, alasan yang kuat yang tidak bisa terbantahkan, maka Al-Qur'an sudah cukup baginya. Wa man arada mughithan fallahu yakfih. Siapa yang ingin mencari pelindung, maka Allah sudah cukup baginya. Wa man arada wa'idhan fal mautu yakfih. Barang siapa yang ingin mencari penasehat, maka kematian sudah cukup baginya sebagai penasehat. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalik. Kalau ternyata itu semua tidak cukup buat dia masih belum cukup Al-Qur'an sebagai hujjah. Dia masih belum cukup Allah sebagai penolong pelindungnya. Dia belum cukup, merasa belum cukup kematian sebagai penasehatnya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dengan neraka. Fa innan nar takfi, maka neraka akan membuat dia baru sadar, baru percaya, baru yakin, ya. Qala ta'ala alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hamba-hambanya? Ya, maksudnya ketika Al-Qur'an bagi dia enggak cukup sebagai furqan, sebagai penjelas mana yang benar, yang mana yang batil, mana kebenaran,
yang mana kebatilan masih merasa nggak cukup, nanti Allah cukupkan dengan neraka baru deh dia. Oh, maksudnya ya Allah, yakinlah kami ya Allah bahwa apa yang dibawa oleh Rasulmu adalah hak, Al-Quran adalah hak, kami percaya. Cuma ketika itu sudah nggak berguna lagi. Ya, maka pada hari kiamat sudah Allah tegaskan, udah keputusan udah final. Inna yaumal fasli, sungguhnya pada hari kiamat, hari keputusan udah final, itu adalah hari yang sudah Allah tetapkan kapannya. Ya, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya. Dan Allah juga tetapkan pada hari kiamat siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, waktu dikumpulkan manusia yang terdahulu dan yang akan datang zaman dulu, ketika zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian menjelang tibanya hari kiamat, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia telah menjanjikan untuk memberikan balasan terhadap amal manusia. Ya. Disebut yaumul fasl karena pada hari itu dia memberikan keputusan terhadap makhluknya. Ya. Ini sebagai penguat. Oh, maksudnya itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya, tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Bagaimanakah keadaan pada hari kiamat? Allah terangkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, ya, oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil termasuk malaikat pemikul arsy. Jadi arsy, singgasana Allah, itu kan makhluk paling tinggi yang menaungi makhluk-makhluk yang ada di bawahnya. Langit berada di bawahnya, kursi pun sama berada di bawahnya. Arsy itu singgasana seperti kubah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Nah, arsy ini dipikul oleh, ya, malaikat-malaikat besar, namanya hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy, yang fisiknya besar-besar, yang kuat-kuat. Bahkan dalam hadis yang sahih, jarak antara pundak dengan telinga bagian bawah ini, ya, ini sejauh perjalanan 700 tahun, ya, saking besarnya malaikat pemikul arsy. Ya, kalau malaikat mikul arsy sudah sebesar itu, apakah, ya, Allahu Akbar, Allah maha besar lagi. Ya. Jadi saking besarnya malaikat mikul arsy. Malaikat mikul arsy itu diantaranya malaikat Jibril juga, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Karena mereka besar-besar fisiknya dan kuat-kuat, maka nggak heran kalau malaikat Israfil sekali niup hancur alam semesta. Ya, nggak heran. Ya. Malaikat Jibril, ya, cukup Allah binasakan kaum Lut dengan ngangkat, diangkat kemudian dibalikin daerahnya, ya, negeri Sodom langsung dibalikin sendirian, cukup untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Karena malaikatnya besar-besar, tapi meskipun mereka kuat, perkasa, tapi mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhlaknya pun mulia. Yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ya, di surah Ghafir, meskipun mereka fisiknya besar, kuat, tapi mereka akhlaknya sangat mulia. Allah terangkan, ya, keadaan mereka karena didekatkan dengan Allah. Disebut juga malaikat karubiyun dan muqarrabun. Ya. Di surah Ghafir Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arsy, ya, wa man haulah, dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bih, dan beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, sambil memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka sampai mohonkan ampunan kan menunjukkan
mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa yastaghfirun, ya Allah ampunilah mereka. Sambil mengucapkan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat, minta ampun kepada Engkau dan bertobat, wattaba'u sabila, dan mengikuti jalan-Mu, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka, jangan Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Itu malaikat mikul arsy. Ya, meskipun mereka fisiknya kuat, besar, disegani oleh malaikat-malaikat yang lain, tapi akhlaknya sangat mulia. Mereka mohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya, mereka mengucapkan juga, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian pula yang saleh dari kalangan nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka yang saleh. Masukkan juga ya Allah ke dalam surga Aden. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at. Lindungilah mereka dari berbagai bencana. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Dan orang-orang yang Engkau jaga dari bencana pada hari itu, ya, maka berarti Engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itulah kemenangan dan keberuntungan yang agung. Nah, ini bagaimana mulianya para malaikat pemikul arsy. Nah, salah satunya adalah malaikat Israfil yang beliau diserahkan untuk meniup sangkakala. Dan sangkakala itu bentuknya bukan kayak trompet. Sangkakala itu beda dengan trompet. Ya, sebagian orang mengartikan sangkakala trompet, beda. Sangkakala itu bentuknya seperti tanduk korn, ya. Dan malaikat Israfil sudah menaruh ke dalam mulutnya, tinggal nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi SAW pernah menyatakan, "Kaifa an'am?" Bagaimana saya nyaman, sedangkan malaikat Israfil sudah naruh ke mulutnya, tinggal nunggu perintah Allah aja, ditiup hancur alam semesta. Ya, nggak kaget, orang malaikatnya besar sekali, mikul arsy, sekali tiup hancur alam semesta. Wa nufikha fis-sur dalam Al-Qur'an. Dan ketika ditiup sangkakala, fa sa'iqa, maka matilah mang fis samawati wa mang fil ard. Semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki enggak mati, gitu ya. Pada mati semua. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra, ditiup lagi barulah mereka semua pada bangkit. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, kata Allah, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika ditiup sangkakala. Ini sangkakala yang pertama membuat mati dan jaraknya kira-kira 40. Wallahu a'lam apa 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, ya. Kemudian setelah manusia mati dan malaikat Israfil pun setelah ikut mati juga. Ya. Karena ketika itu Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Ainal malakut, ainal jabarut, mana raja, ainal muluk, mana raja-raja yang dulu merasa berkuasa di dunia, mana orang-orang kejam yang mendolimi manusia, ya gitu, mana kayak gitu, supaya pada mati. Baru kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil dan kemudian Allah suruh untuk meniup sangkakala lagi. Tsumma nufikha fihi ukhra. Nah, ketika inilah, ya, manusia pun faidahum qiyamun yanzurun, mereka semua bangkit, ya, bangkit dan dikumpulkan ke tempat yang baru, yang berbeda dengan tempat sebelumnya, yakni bumi yang didatarkan, ya. Kata Allah di surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari ketika bumi Allah rubah bentuknya, ya, demikian pula langit pun beda, enggak seperti sebelumnya. Jadi bagaimana kata ulama, didatarkan, diratakan, sehingga enggak ada tempat tinggi seperti gunung dan perbukitan, juga enggak ada tempat rendah seperti lembah, rata semuanya, sehingga semuanya kelihatan dan enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa bersembunyi, semuanya kelihatan, ya. Kemudian kata Allah, fatatuna afwaja, ketika itulah kalian datang berbondong-bondong, yakni
pada hari itu terjadi kecemasan yang luar biasa yang menjadikan anak-anak beruban, hati ketakutan, gunung-gunung dijalankan, lalu dijadikan seperti debu yang berhamburan, langit terbelah menjadi pintu-pintu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dengan hukum yang adil. Yani manusia semuanya dibangkitkan dan kemudian ditempatkan di padang mahsyar, tempat yang datar, yang rata. Ya. Dan saya sering mengulang ya, keadaan di padang mahsyar kemudian didekatkan kepada manusia matahari, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu ada 2 tafsir. Mil dalam arti jarak yaitu 1,5 kilometer lebih sedikit atau 1.608 meter. Jadi matahari jaraknya cuma 1,5 kilometer. Bisa juga mil diartikan dengan seperti kayu, atau bukan kayu, batang celak. Ya, pendek sekali, dekat sekali. Cuma keadaan pada hari kiamat beda dengan keadaan di dunia. Ya. Kalau diartikan dengan 1 mil tadi 1,5 kilometer, ya udah, matahari di sana, kita di sini, ya pasti seorang merasakan kepanasan. Sekarang bermil-mil saja, berkilo-kilometer saja, seorang merasakan panas sekali, apalagi didekatkan cuma 1,5 kilometer. Maka ya manusia merasakan kepanasan sekali ketika itu. Mereka pun mengucurkan keringat, ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Dan mereka dilindungi oleh amalnya, tergantung amalnya. Semakin banyak amalnya, ya maka terlindungi oleh amalnya dari panas terik matahari. Dan ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi sehingga enggak kepanasan. Imam yang adil dan seterusnya, ya. Nah itu yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika ya ditiup sangkakala, maka kamu datang menghadap Allah berbondong-bondong, ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan langit pun terbuka dan jadilah ada pintu-pintu di atas langit, ya. Pintu-pintu tersebut, yakni Allah jadikan langit itu terbuka, ada pintu-pintu di situ untuk turunnya malaikat. Untuk apa malaikat turun? Ya untuk menyaksikan pengadilan, ya pengadilan terbesar, ya, dan mereka kemudian menggiring manusia ke tempat berkumpul itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada yang bisa menjauh, nggak ada yang bisa melarikan diri, karena udah dikumpulkan oleh malaikat, dihadang oleh malaikat. Ya, mereka semua berkumpul. Pada turun dari atas langit malaikat untuk hadir menyaksikan pengadilan terhadap umat manusia secara keseluruhan, yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan. Ya. Yakni ketika suasana pada hari kiamat, gunung-gunung yang tadinya ada ya di atas permukaan bumi diangkat, kemudian dijalankan, kemudian fadukatil ardu dakkan dakka, dihancurkan sehingga nggak ada lagi yang namanya perbukitan, pegunungan, datar rata. Fakanat saraba, sehingga seperti fata morgana yang sebelumnya ada sekarang kok jadi nggak ada, ya. Nah ini keadaan pada hari kiamat. Ya, sedikit lagi, barulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya tentang suasana di padang mahsyar. Dihadirkanlah ke tengah-tengah manusia neraka jahanam. Waji'a yauma idin bi jahannam. Neraka jahanam pun dihadirkan. Di sini inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam ada tempat mengintai, ada pos-pos pengintaian. Jadi di neraka jahanam ada pos-pos tempat malaikat mengintai. Mana yang mau coba melarikan diri segera diseret, ditarik lagi, dijatuhkan lagi. Pokoknya nggak bisa meloloskan. Apalagi malaikatnya itu malaikat yang keras, ya, dan selalu taat, ya, malaikat Zabaniyah, ya, yang mereka sudah nurut apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Di mana ada tempat-tempat malaikat
di neraka itu untuk memperhatikan manusia yang coba melarikan diri, nggak bisa, ditarik, dibawa, diseret lagi, terus sehingga mereka terus, apalagi neraka jahanam pun tinggi, ya tinggi, batu saja dijatuhkan dari atasnya sampai ke dasarnya itu setelah melalui 70 tahun, saking dalamnya. Dalam kehidupan dunia saja, ya, seorang atau apa misalnya dijatuhkan dari atas pesawat nggak sampai sehari. Nah ini dijatuhkan dari atas, ya, pinggir neraka sampai ke dasarnya setelah melalui lama 70 tahun melayang terus, kan menunjukkan dalamnya neraka jahanam dan menunjukkan besarnya. Tapi meskipun neraka jahanam besar, tetapi masih kalah besar dan kalah luas dengan surga. Karena surga kata Allah, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit-langit dan bumi, dan tempatnya di atas langit sana. Ya, kalau neraka di bawah. Ya. Terus neraka ini, ya, besar, ya, untuk apa? Menjadi tempat ya manusia yang durhaka. Ya, sehingga menghimpun manusia zaman dulu dan menjelang kiamat, dan kebanyakan manusia menjadi ahlinya atau penghuninya. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan neraka jahanam untuk kebanyakan. Berarti banyak yang menjadi penghuni neraka. Ya. Lahum qulub, mereka punya hati, akal, cuma nggak mau dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata cuma tidak mau digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga cuma nggak mau memperdengarkan ayat-ayat, nggak mau menyimak, udah antipati duluan. Ya, maka ya tidak heran kalau kita lihat banyak manusia yang kufur kepada Allah, banyak manusia yang durhaka kepada Allah, banyak manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, banyak manusia yang malah menyembah selain Allah. Ya, yang ngasih nikmat Allah, yang disembah, yang disyukuri malah selain Allah. Ya, ada yang menyembah binatang seperti di India misalnya. Ada yang menyembah api seperti orang-orang Majusi. Bahkan ada bangsanya dulu. Persia itu bangsa yang besar. Dua negara adidaya dunia ketika itu, Persia dan Romawi. Persia rakyatnya dan rajanya menyembah api, mereka yang menyalakan dan mereka yang menyembah. Ya, mereka juga yang jagain supaya api itu nggak padam. Ya, kalau dipikirkan masa Tuhan dijaga, gitu. Nah ini mereka nggak mau menggunakan akal. Cuma untuk kehidupan dunia mereka pada cerdas-cerdas. Sampai zaman sekarang banyak alat-alat berasal dari mereka. Ya, kayak mungkin laptop kita, HP kita, kemudian kendaraan kita banyak buatan. Ada yang made in Cina, made in Jepang, ada yang made in Amerika dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka tidak menyempatkan memikirkan agama yang benar. Apakah benar yang mereka sembah selama ini? Mereka nggak sempat. Ya. Maka kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian yang cukup, yang panjang, yang pada usia tersebut seorang bisa berpikir, tapi mereka nggak sempatkan. Ya, nah itu. Nah ini keadaan neraka. Sekedar mungkin nanti untuk kelanjutannya insyaallah disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekedar ini saja urutan kejadiannya supaya kita paham keadaan pada hari kiamat. Jadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, barulah ketika itu matahari didekatkan jaraknya 1 mil sehingga manusia kepanasan. Sehingga kemudian mereka pun mendatangi para nabi, minta para nabi agar memberikan syafaat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala agar segera menyelesaikan penderitaan mereka. Mereka datangi Nabi Adam. Nabi Adam merasa, saya nggak pantas untuk memberikan syafaat kepada kalian. Saya nggak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pun pernah dilarang oleh Allah mendekati sebuah pohon dan jangan memakan buahnya, tapi saya malah makan. Saya malu. Gitu secara makna. Nafsi nggak pantas saya. Coba datangi Nuh. Nabi Nuh juga sama, merasa nafsi Allah pada hari ini sedang murka yang belum pernah murka sebelum ini.
belum pernah murka ya seperti ini sebelumnya dan gak akan murka lagi seperti ini setelahnya. Cobalah datangi kekasih Allah Ibrahim, kali ini dia berani menghadap Allah. Nabi Ibrahim juga sama, gak berani. Ya, dulu pernah karena pernah ya pokoknya menyebutkan masing-masing merasa dirinya kurang. Padahal para nabi sebenarnya maksum, tapi merasa dirinya kurang pantas. Cobalah datangi Musa juga sama. Coba datangi Isa juga sama. Saya nggak pantas menghadap Allah. Nabi Isa akhirnya nyuruh datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang ramai-ramai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah beliau ketika didatangi oleh umat manusia, beliau mengatakan ana syafi' musyafa'. Saya akan memberikan syafaat kepada dan izinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, maka beliau datang menghadap Allah sendirian, ya, sebagai penyelamat manusia. Ya, sebagaimana di dunia ya yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, maka beliau juga akan menyelamatkan manusia dengan syafaatnya, dengan menghadap Allah sendirian. Setelah di bawah singgasana Allah, beliau sujud dengan sujud yang lama sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Setelah sekian lama Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sekarang mintalah, kamu akan dikasih. Wah. Ya, barulah ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajukan berbagai permintaan, di antaranya agar penderitaan umat manusia itu segera diselesaikan, yakni merasakan kepanasan di padang mahsyar segera diselesaikan, dan agar ahli surga segera dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang tadinya harus masuk neraka agar nggak jadi di cancel ya. Maksudnya jangan jadi masuk neraka dan syafaat-syafaat lainnya gitu ya. Maka Allah kabulkan. Maka matahari pun dengan bulan pun dipadukan. Di surah Al-Qamar, di surah Al-Qiyamah diterangkan wajumi asyamsu wal qamar. Ketika itu pun matahari dan bulan dipadukan. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Supaya apa? Supaya neraka semakin panas. Dan supaya manusia tahu bahwa matahari dan bulan itu tidak berhak untuk disembah. Ya. Ketika matahari udah enggak ada, bulan udah enggak ada, pasti suasana gelap udah. Nah, ketika inilah dalam Al-Qur'an di surah akhir surah Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Kan di surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Allah pun datang. Betul-betul datang. Ya, sesuai dengan keagungan, ya, keperkasaan, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah datang. Wajah Rabbuka, demikian pula para malaikat juga datang sambil berbaris rapih, ya, untuk menyaksikan pengadilan besar-besaran gitu ya. Dan ketika itu suasana yang tadinya gelap, ketika Allah datang jadi terang benderang. Karena apa? Karena kedatangan Allah, karena cahaya Allah. Di surah ada ayatnya, di surah Az-Zumar bagian akhir, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi padang mahsyar pun jadi terang benderang karena cahaya Allah. Ya. Jadi udah nggak butuh lagi matahari, nggak butuh lagi bulan. Allah datang terang benderang suasananya. Ya. Kemudian dihadirkanlah para saksi, kemudian disiapkan catatan amal, dimulailah pengadilan besar-besaran, dipanggil manusia, mulai proses namanya hisab, pemeriksaan amal. Dan amal yang pertama kali dihisab apa? Salat. Ya, menunjukkan pentingnya salat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Diperiksa salatnya sempurna enggak, ada yang bolong, dia punya salat sunnah enggak? Oh punya, ditutupi. Nah itu ya, ditutupi dengan salat sunnah. Kalau terkait antara hamba dengan Allah. Tapi kalau antara hamba dengan hamba, yang pertama kali diadili masalah darah, menunjukkan bahayanya melakukan pembunuhan. Ya. Nah itu proses hisab. Kalau kepada orang mukmin ditutupi dari khalayak ramai. Disuruh Iqra kitabak. Coba baca catatan amal dulu. Ya Allah, dosa saya banyak banget nih. Setiap hari dosa lagi. Ata'rif dan berkata, ingat dosa ini, ingat ya Allah. Ingat dosa itu, ingat ya Allah. Ingat dosa ini, sampai banyak banget. Dia merasa, pastilah saya binasa. Pasti saya bakal masuk neraka ini. Kata Allah, pada hari ini telah aku tutupi. Ya, aku ampuni dosamu. Sebagaimana ketika di dunia telah aku tutupi. Nah inilah yang disebut dengan hisab yang mudah. Cuma disodorkan, kemudian Allah maafkan. Kata Allah di surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fa saufa yuhasabu
hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Disodorkan, nih lihat catatan amalmu. Dilihat gitu, dibaca dan diingatkan. Ingat dosa ini, ingat ya Allah. Ingat dosa itu, ingat ya Allah. Udah. Setelah merasa dirinya, aduh saya pasti masuk neraka ini, udah sedih banget, kemudian saya maafkan, sudah gitu ya, sana bebas lewat gitu. Pada orang-orang kafir, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dengan tangan kirinya ngambil catatan, fayaqulu apa, wa amma man utiya kitabahu bishimal bi min wara'i, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Ada yang ngambil dari sudah tangan kiri, dari balik belakang punggungnya, nerima lagi, dia pun menjerit, celakalah saya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia bakal masuk ke dalam neraka. Udah ketika itu. Nah inilah keadaan, dan ketika itu dia nggak ditutupin dari halayak ramai dan disampaikan terang-terangan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu ala rabbih. Inilah orang-orang yang ketika di dunia mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat, laknat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Udah gitu. Nah, inilah proses sedikit gambaran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini. Sebelum ditutup, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.